Gadis itu sebenarnya tak ingin ikut campur. Namun, sesuatu di atap terlalu lancang. Meskipun ia sudah masuk ke halaman dalam, benda itu tetap mengawasinya. Tetapi di mata orang lain, atap itu kosong. Untuk mengetahui asal-usulnya, gadis itu tak tahan untuk bertanya, apakah ada anggota keluarga di rumah ini yang sakit? Mendengar itu, pemilik rumah langsung merinding. Karena putri tunggalnya yang berharga tiba-tiba jatuh sakit beberapa bulan lalu. Meskipun ia telah mengunjungi banyak tabib terkenal, tak satu pun yang bisa menyembuhkannya. Namun, saat ia penuh harap, kepala pelayannya mengatakan, nenek gadis itu adalah dukun nude yang terkenal. Hal ini membuat pemilik rumah semakin gembira. Namun, ekspresi gadis itu berubah. Ia mengatakan hanya mencium bau obat, dan tidak mengerti ilmu sihir sama sekali. Jelas gadis itu masih tak ingin ikut campur. Saat ia hendak pergi, ia mendongak dan melihat benda itu mengikutinya lagi. Bahkan saat melihat sekeliling kosong, benda itu melompat dari atap, meringis padanya dengan agresif, seolah memperingatkannya untuk tidak ikut campur. Lalu kembali ke halaman dalam. Pada saat yang sama, putri pemilik rumah mulai batuk darah. Jelas tak akan bertahan lama. Namun, saat roh jahat itu hendak merasuki, sebuah ranting willow tiba-tiba mencambuknya. Ia mencoba melawan, namun saat melihat simpul di ranting itu, ia tahu telah berurusan dengan orang yang salah. Roh jahat, pergilah. Ia mulai meratap, mengatakan bahwa pemilik rumah inilah yang menyebabkan kematiannya. Sambil mencoba merasuki, namun malah dicambuk hingga berguling-guling. Akhirnya, Ruli menaburkan segenggam beras. Melihatnya memunguti beras dengan panik, ia langsung tahu identitasnya. Ternyata hantu pengemis. Setelah tahu identitasnya, semuanya menjadi lebih mudah. Ia hanya perlu menunjukkan rasa iba, mengatakan jika ia mau melepaskan dendamnya, ia akan memastikannya hidup berkecukupan sebelum bereinkarnasi. Roh jahat itu tergerak, namun, saat tangan mereka hampir bersentuhan, tiba-tiba angin kencang bertiup. Detik berikutnya, pasien di belakangnya membuka mata. Roh jahat itu telah merasukinya. Intinya, ia sudah memiliki kemampuan itu, dan tidak mungkin bisa dipukul hingga berguling-guling. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan itu. Ruli segera mengejarnya, dan berhasil mencegatnya di toko pakaian. Untuk memaksa roh jahat itu keluar, ia mengeluarkan kantong jimatnya, dan menekannya ke tubuh roh jahat itu. Membuatnya merasakan sensasi terbakar yang luar biasa. Tapi tenaganya terlalu lemah, sehingga sensasi terbakar hanya sesaat, dan kantong jimatnya terlempar. Namun, sesaat itu sudah cukup. Saat gadis itu memuntahkan cairan hitam, roh jahat itu sepenuhnya keluar dari tubuhnya. Namun, saat Ruli hendak mengambil kantong jimatnya, roh jahat itu tiba-tiba menyerangnya, seolah-olah ingin mencekiknya sampai mati. Namun, di mata orang biasa, ia hanya terlihat kejang-kejang. Hanya pria ini yang bisa melihat kebenarannya. Tetapi, alih-alih membantunya, pria itu justru memberi isyarat pada Yori, bahwa ia harus mengatakan setuju, atau ia akan membiarkannya menderita. Saat Yori terus membuka mulutnya, harapan di mata pria itu semakin besar. Pergi kau. Saat Yori mengambil kembali kantung harumnya, roh jahat itu ketakutan dan melarikan diri. Lagi pula, kekuatan pinjaman tidak bertahan lama, dan orang yang meminjamkan kekuatannya sebenarnya adalah pria berbaju hitam itu. Namun Yori yang mengejarnya tidak menyadari, ada pria lain di dekatnya, yang telah menyaksikan semuanya. Dia adalah teman masa kecil Yori, seorang pejabat bernama Yungap. Tujuan sebenarnya dia kembali ke kampung halamannya adalah Yori, yang seharusnya mewarisi jubah dukun, tetapi menolak menjadi dukun. Saat ini, Yori, yang belum menyadari bahwa ia telah menjadi target, merasa kecewa karena tidak berhasil menangkap roh jahat itu. Pria berbaju hitam tadi ada di sampingnya, dan melalui sindiran di antara mereka, identitas pria itu terungkap. Ternyata dia adalah seekor naga air yang gagal naik ke surga. Menurut legenda dalam drama ini, naga air takut terlihat oleh manusia saat mereka naik ke surga. Karena itu tidak hanya akan menghilangkan kekuatan mereka, tetapi juga akan membuat mereka tidak dapat naik ke surga lagi setelah jatuh kembali ke bumi. Kecuali jika dipuja sebagai dewa utama oleh seseorang dengan tubuh roh murni, dan dilayani seumur hidup, barulah mereka memiliki kesempatan untuk berubah menjadi naga dan naik ke surga. Dan Yori adalah orang yang memiliki tubuh roh murni. Namun, sebelum bertemu dengannya, naga air itu sudah terkenal jahat. Karena setelah gagal naik ke surga, ia tidak hanya membantai beberapa desa, tetapi juga membuat tempat-tempat yang dilewatinya menjadi tandus. Lagi pula, ia jatuh ke dalam kejahatan karena manusia. Jadi, sejak kecil, nenek Yori selalu mengajarkan bahwa naga air sama dengan naga jahat. Ia melarang Yori untuk menyembahnya dalam keadaan apapun. Bahkan, untuk mencegah naga air marah, ia memberi Yori sebuah batu penangkal iblis. Konon, batu itu terbuat dari tanduk Raja Naga.
Dan hasilnya persis seperti yang ia harapkan. Karena marah, naga air itu tidak hanya melampiaskan amarahnya pada nenek Yori, membakar kuil yang dilayaninya, menyebabkannya jatuh ke laut dan meninggal, tetapi juga menghukum semua orang yang Yori sayangi. Oleh karena itu, Yori tidak hanya tinggal di hutan terpencil, tetapi juga masih lajang hingga saat ini. Benar, mendengar ini, Anda yang cerdas pasti bisa menebak bahwa akhir drama ini pasti naga air dan dukun akan bersatu. Dan sutradara tidak ragu untuk membocorkannya. Karena ketika Yunggap menemukan Yori, dan berbohong dengan memintanya membuatkan kacamata untuk raja, Yori yang sedang bingung apakah akan pergi atau tidak, tiba-tiba melihat masa depan. Di sana, ia dan Yunggap tidak hanya memiliki seorang putri. Kebahagiaan terpancar di wajahnya, sebagai roh suci. Semua masa depan yang dilihatnya sejak kecil telah menjadi kenyataan. Maka, ia salah mengira bahwa Yinjia tidak akan dibunuh oleh naga Jiao. Ia pun segera menemui Yinjia, dan setuju untuk kembali ke ibu kota bersama. Tanpa mereka sadari, begitu mereka memulai perjalanan pulang, mereka langsung diincar. Lagi pula, Yinjia datang ke sini atas perintah rahasia raja. Musuh yang tidak mengetahui kebenaran pasti akan membunuhnya daripada melepaskannya. Jadi, ketika Yinjia secara tidak sengaja kakinya patah, dan Ruli pergi mencarikan obat untuknya, musuh pun muncul. Setelah gagal menanyakan perintah rahasia, mereka langsung membunuhnya dengan keji. Naga Jiao sebenarnya hanya menyaksikan semua itu dengan dingin. Namun, saat melihat tubuh Yinjia, ia tiba-tiba mendapat ide. Jika ia bisa menipu Ruli untuk menyerahkan batu penakluk iblis dengan menyamar sebagai Yinjia, maka Ruli akan berada dalam genggamannya. Hanya saja, karena ia selalu jijik dengan tubuh manusia, merasuki tubuh manusia untuk pertama kalinya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Bahkan kekuatannya pun hanya bisa dikeluarkan sedikit. Tapi mengalahkan para antek ini bukanlah masalah. Namun, ada satu detail penting. Saat menghadapi para kaki tangan yang kejam ini, naga Jiao hanya melempar mereka. Ia tidak membunuh mereka. Artinya, mungkin ada kesalahpahaman tentang pembantaian desa dan pembakaran kuil. Kalau tidak, meskipun sedang jatuh cinta, Ruli tidak mungkin menikahi pembunuh keluarganya. Tidak mungkin menikah dengan pembunuh keluarganya. Sementara itu, Ruli selesai mengumpulkan obat dan hendak kembali. Ketika ia melihat Yinjia berlumuran darah, ia baru saja hendak bertanya apa yang terjadi. Ketika ia terkejut melihat ada Yinjia lain di kejauhan. Tidak diragukan lagi, Yinjia yang tidak memegang pisau adalah rohnya. Dan Ruli pun secara alami salah paham bahwa naga airlah yang membunuh Yinjia. Namun naga air itu malas untuk menjelaskan. Karena yang paling penting adalah membuang batu penjinak iblis. Lalu langsung menangkap Ruli. Ruli, akhirnya kau menjadi milikku. Namun saat dia melafalkan mantra dan membuka mata, tak terjadi apa-apa. Dia pikir mungkin posenya salah. Segera dia menutup mata dan melafalkan lagi. Tapi tetap tak ada perubahan. Namun yang paling mengejutkannya bukan mantra yang gagal, melainkan dia tak bisa keluar dari tubuh itu. Saat dia masih bingung tak menemukan jawabannya, Ruli langsung mendorongnya, dan bergegas mencari batu penjinak iblis. Namun saat dia hampir menyentuh batu itu, naga air akhirnya tersadar kembali. Hanya dengan satu gerakan, dia menjatuhkan batu penjinak iblis ke jurang. Hal ini membuat Ruli sangat marah. Dia mencoba melawan naga air tanpa perhitungan, tapi dengan mudah dihindari, dan dia hampir jatuh ke jurang juga. Untungnya naga air secara naluriah menariknya kembali. Tapi sayangnya pijakan naga air tak stabil. Akhirnya mereka berdua jatuh ke jurang bersama. Dan semua ini kebetulan disaksikan oleh roh yang baru datang. Tapi dia tidak ikut melompat. Sejak saat itu, drama Korea manusia, hantu, dan naga memulai petualangan mereka. Episode pertama Istana Hantu berakhir di sini. Gadis itu pertama kali memasuki istana, tetapi mencium bau busuk. Tapi sebagai istana tempat tinggal raja, bagaimana bisa baunya begitu menyengat? Dia mengikuti bau busuk itu dan berlari. Tetapi ketika dia hampir menemukan sumbernya, tiba-tiba dia mendengar sebuah suara. Tolong aku. Suara ini sangat familiar baginya. Itu adalah suara teman masa kecilnya yang menipunya untuk masuk ke istana. Mau tak mau, dia harus berbalik arah. Dengan cepat dia sampai di sebuah sumur tua. Seekor tangan terulur dari dalam sumur. Tertipu, sekarang sudah terlambat untuk menyadarinya. Meskipun dia berusaha keras meraih sebuah batu, dia dengan cepat didorong kembali ke dalam air oleh roh jahat itu. Tetapi tepat ketika dia menyerah, seorang pria tiba-tiba turun dari langit. Ternyata itu adalah naga yang merasuki teman masa kecilnya. Roh jahat itu tidak mau menyerah. Padahal, jika dia sudah terbiasa dengan tubuh barunya, dia tidak perlu menggunakan bola naga. Dengan jentikan jari, dia bisa memusnahkannya. Tapi dia segera menghadapi masalah baru.
Dia tidak tahu cara melakukan pernapasan buatan. Bahkan saat memandangi wajah Yori yang tertidur, dia tanpa sadar memujinya. Sungguh cantik. Kata-kata ini langsung membuatnya waspada. Bagaimanapun, mereka sudah saling kenal selama lebih dari 10 tahun. Dan dia belum pernah menganggap Yori seperti naga betina. Untungnya, Yori segera sadar. Tapi dia tidak merasa takut sama sekali. Dia bahkan ingin menangkap roh jahat itu sendiri. Karena konon roh jahat di air pandai meniru. Karena bisa meniru suara teman masa kecilnya. Pasti pernah melihat roh teman masa kecilnya. Tapi sebelum itu, ada syarat yang harus diajukan. Sejak mereka diselamatkan setelah jatuh dari tebing, Raja selalu curiga terhadap identitasnya. Ditambah lagi, ini adalah pertama kalinya naga air merasuki tubuh manusia. Ia sangat tertarik pada segala hal. Dan tindakannya pun sangat liar. Namun untuk tetap tinggal di istana dan mencari roh Yinjia, dia harus mendapatkan kepercayaan Raja. Cara paling mudah adalah membuktikan bahwa dirinya hanyalah tukang kacamata. Itulah jalan pintas paling sederhana. Namun yang tak ia duga sama sekali, adalah bahwa Raja sudah punya sepasang kacamata, dan dibuat dengan teknik yang bahkan dia sendiri tidak tahu. Bahkan, berdasarkan auranya, lensa kacamata itu berasal dari batu penakluk iblis milik neneknya. Hal itu langsung membuat bulu kuduk Ruli berdiri. Belum bicara soal kenapa Yinjia menipunya dengan alasan membuat kacamata. Hanya dengan kemunculan batu penakluk iblis yang seharusnya tak ada di sini. Sudah cukup jadi tanda keberadaan roh jahat yang berbahaya. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah, ku tidak butuh kacamata baru. Apa? Tanpa kebutuhan akan kacamata, dia tak bisa tinggal. Dan juga tak bisa menemukan roh Yinjia untuk mencari kebenaran. Dalam situasi ini, satu-satunya jalan adalah, Paduka Raja, izinkan hamba membuatkan sepasang kacamata hitam untuk Anda. Kini semua sudah siap. Akhirnya saatnya untuk menangkap roh jahat di dalam sumur. Pagi-pagi, Ruli pun menyiapkan semangkuk penuh beras. Dan meletakkan 5 keping koin tembaga di atasnya. Lalu dia melipat kertas jimat dan menaruhnya ke dalam mangkuk. Lalu, tutup dengan mangkuk. Tutup semua celah dengan adonan. Kandang jebakan yang sempurna telah selesai dibuat. Lalu, saat dayang lainnya lengah, ia cepat-cepat menyelinap ke sumur tua. Sebuah jurus yang telah lama hilang, akhirnya akan muncul kembali. Pertama, ia memotong bambu segar untuk dijadikan pancing. Lalu mengikatkan 3 helai kain putih, di 3 tempat yang berbeda. Bahkan untuk mencegah kain putus, ia memasukkan kayu persik pada ikatannya. Lalu, ia menambahkan kain kuning yang dimasukkan ke dalam sumur. Ia mengumpulkan ke-4 helai kain di telapak kakinya. Terakhir, ia mengikatkan kain putih ke pinggangnya, untuk menjaga keamanannya. Kemudian, ia menyamarkan kandang jebakan dengan kertas. Ia menggunakan sabit sebagai kail pancing. 1 set alat pancing lengkap pun telah dibuat. Murid ingin mengambil jiwa Lingjia. Mohon Anda perhatikan. Saat ia melantunkan mantra yang sulit dimengerti, pancingnya tiba-tiba bergerak. Dapat, namun, roh jahat itu jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Bahkan beberapa kali hampir memutuskan kainnya. Tetapi saat ia melantunkan kalimat terakhir, pancingnya tiba-tiba mengendur. Tanpa pikir panjang, ia segera memeriksa. Ternyata, jimat kertas di dalam mangkuk telah hilang, digantikan oleh sehelai rambut. Berhasil. Saat kamera berputar, roh jahat itu terlihat terjebak di kain kuning, tak bisa bergerak. Namun, Yori tidak tahu bahwa ada ritual lain yang sedang berlangsung di istana. Sebuah ritual yang diadakan di aula selir utama. Bedanya, orang yang memimpin ritual itu buta, dan menggunakan alat yang cukup profesional. Bahkan, saat pria itu melantunkan mantra, suara lonceng terdengar panjang dan merdu. Di sisi lain, Yori menghadapi masalah besar. Ia tidak mengerti bahasanya, ia hanya bisa melihat mulut roh jahat itu bergerak-gerak, tetapi tidak mengerti sepatah kata pun. Saat itu, suara lonceng kembali terdengar. Keduanya pun secara bersamaan memandang ke kejauhan. Namun, di mata roh jahat itu terlihat ketakutan. Ia mencoba kabur. Tetapi Yori menariknya, dan mengatakan jika ia tidak memberitahu keberadaan Yungab, ia tidak akan pernah bisa kembali. Seolah ketakutan oleh suara lonceng, roh jahat itu langsung berbicara. Ia mengatakan bahwa Yungab telah ditelan oleh sesuatu. Dan sesuatu itu bernama Jeok Cheok Gui. Sementara itu, Jia Olong yang sedang bersantai juga mendengar suara lonceng. Seolah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia mengikuti aroma dan bergegas menuju Yori. Namun, di tengah jalan, terdengar suara geraman rendah. Saat ia membuka matanya dengan pasrah, ia mengucapkan nama yang sama. Itu dia, Palsakwi. Di saat yang sama, suara lonceng juga sampai ke telinga putra mahkota. Tubuhnya yang tadinya tenang, mulai berkedut-kedut. Dan ketika kejangnya berhenti, putra mahkota akan membuka matanya.
Gadis itu hanya menggunakan papan nama sederhana, sambil menggosokkan kedua tangannya, dan membisikkan nama di papan nama itu. Ia membuat pangeran yang berada jauh di istana, tiba-tiba menjadi gelisah, dan seiring gosokannya semakin cepat, pangeran itu menjadi semakin liar. Hingga saat gosokan berhenti, pangeran itu tiba-tiba memuntahkan cairan hitam. Namun, cairan hitam itu seperti makhluk hidup, dan dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia. Ternyata itu adalah nama di papan nama. Teman masa kecil gadis itu, Yoon-gap. Namun, saat gadis itu menunggu kepulangannya, ia tiba-tiba melihat Yoon-gap melarikan diri dengan panik. Tanpa pikir panjang, ia segera mengejarnya. Namun, sebelum ia berhasil menyusul, ia tiba-tiba mencium bau busuk yang sangat menyengat. Bagaimana bisa ada dendam yang begitu dalam? Lalu, ia melihat pemandangan yang sangat menakutkan. Tidak diragukan lagi, makhluk besar itu adalah roh jahat terkuat dalam film ini. Hantu Parsit. Saat ia tersadar, semuanya sudah terlambat. Jiwa Yoon-gap telah diseret ke dalam kegelapan abadi. Namun, saat Yori hendak berteriak, seseorang menutup mulutnya. Ternyata itu adalah naga yang merasuki tubuh Yoon-gap. Karena menurutnya, hantu Parsit paling ahli dalam melahap jiwa murni seperti Yori. Itu adalah makanan terbaik. Bahkan naga itu sendiri tidak yakin bisa lolos tanpa cedera. Namun, meminta Yori untuk melupakan Yoon-gap adalah hal yang mustahil. Ia berbalik dan kembali menemui roh jahat di sumur, dan menawarkan bantuan untuk membalas dendam, dengan imbalan bantuan penuh darinya. Namun yang tadi disangka oleh Ruli adalah target balas dendam roh jahat itu. Ternyata putra kandung dari permaisuri sekarang, Pangeran Chijia. Cantik juga wajahnya. Nanti malam akan kuberi pelajaran. Jelas sekali roh jahat dalam sumur adalah dayang yang pernah dilecehkan olehnya, dan membiarkan roh itu membalas dendam pun mudah. Hanya dengan menjatuhkan sehelai rambut roh itu ke dalam air dalam kendi, bisa membuat jarak jauh jadi sedekat jangkauan tangan. Tak lama kemudian, Pangeran Chijia melihat sosok yang dikenalnya, roh semasa hidupnya, Xiao Cui. Tidak, ini tidak mungkin. Saat dia mengejarnya, di balik pohon hanya ada sebuah kendi besar. Tak ada bayangan gadis itu. Saat dia penasaran dan berjongkok untuk melihat, sepasang tangan dingin tiba-tiba muncul dari air. Pangeran Chijia, sebagai putra kandung permaisuri. Permaisuri pun segera menghancurkan kendi besar itu, sebagai bentuk hukuman ringan saja. Namun saat itu dia kembali melihat masa depan, yakni adegan pemakaman Pangeran Chijia. Artinya, pada akhirnya dia tetap akan mati secara tragis. Setelah mendengar dari mulut roh jahat, bahwa roh Baci sedang merasuki tubuh sang pangeran, dan pakaian dalam sang pangeran akan diletakkan di keranjang anyaman benang biru, akan diletakkan dalam keranjang anyaman berisi rambut hitam. Dan dia juga memberikan peringatan baik. Jika kau terus menyakiti orang, kau tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Tapi apakah roh jahat itu akan menyerah membalas dendam? Ruli tidak punya waktu untuk peduli, karena dia harus segera membuat jimat. Jimat yang digunakan untuk melawan hantu Yashichi. Tapi yang mengejutkannya, meskipun dia hanya diminta untuk memperbaiki gagang cermin, tapi lensa cermin yang terbuat dari batu penekan iblis, ternyata bisa membuatnya 2 kali lebih efektif. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Dia segera menggendong jimat yang dibutuhkan, dan langsung masuk ke hutan, dan dengan cepat menemukan tempat yang cocok untuk melakukan ritual. Tapi tidak seperti metode memancing hantu yang terakhir. Kali ini dia tidak hanya tampak serius, tapi jimat yang digunakan juga bukan sembarangan. Dan saat dia mengikatkan pakaian pangeran ke tongkat ritual dengan simpul khusus, matanya menunjukkan tekad yang kuat. Bahkan jika nyawanya terancam, dia tidak akan menyerah pada Yinjia. Bahkan untuk berjaga-jaga, dia juga menyelipkan pisau ritual di betisnya. Lalu di lingkaran batu, dia melilitkan tali terlarang yang diikat dengan jimat. Tapi tali-tali ini belum terhubung. Seolah-olah itu adalah jaring besar yang menunggu untuk dikencangkan. Akhirnya, dia mengganti pakaiannya dengan jubah hijau. Sebuah ritual yang indah. Pun dimulai. Tubuh murid yang cukup untuk membuat dewa menginginkannya ada di sini. Tidak diragukan lagi, Ruli akan menggunakan tubuh murninya untuk menarik perhatian roh jahat. Dan sosoknya yang cantik, bahkan menarik perhatian manusia, apalagi roh jahat yang rakus. Jadi setelah mendengar bel pemanggil, tidak ada yang bisa menghentikan langkah pangeran. Langsung menuju hutan, tapi bukan hanya roh jahat yang mendengar bel itu. Ada juga naga yang merasuki Yinjia, dan dia langsung menebak tujuan Ruli. Dengan cepat mengikuti suara itu. Sementara itu, Raja menerima laporan dari bawahannya, bahwa pangeran telah meninggalkan istana ke gunung belakang. Dia segera membawa orang-orangnya ke sana. Tapi yang pertama tiba tentu saja pangeran. Lalu setelah mendengar Ruli akan menjadikannya dewa utama, pangeran langsung menunjukkan ekspresi serakah. Tubuhmu ini
Memang lebih menarik daripada roh jahat yang buruk rupa. Siapa roh jahat itu? Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan itu. Melihat roh jahat itu tertipu, dia segera mengambil bel terlarang, dan mulai menari dengan penuh semangat. Lalu saat roh jahat itu lengah, dia dengan cepat pergi ke pilar batu, dan menghubungkan tali terlarang satu persatu. Tapi roh jahat itu tiba-tiba melemparkannya. Jelas sekali itu jebakan. Tapi melihat roh jahat itu semakin mendekat, Ruli tiba-tiba menaburkan kacang merah. Lalu saat roh jahat itu menghindar, dia dengan cepat berlari ke tali terlarang terakhir. Tapi sayangnya, roh jahat itu sudah siap. Ia hampir gagal menghubungkan tali terakhir. Namun, saat nyawanya di ujung tanduk, Jia Olong akhirnya tiba. Tetapi sebelum mereka sempat bertukar kata, sebuah panah tiba-tiba melesat. Ternyata raja juga telah tiba bersama pasukannya. Raja yang tidak mengetahui kebenaran, mengira Yeuri dan Yinjia berkomplot untuk membunuh pangeran. Saat para pengawal hendak menerobos masuk ke dalam lingkaran tali, Jia Olong tiba-tiba mendapat ide. Ia mengancam mereka dengan pisaunya agar tidak bertindak gegabah. Jangan bergerak. Memanfaatkan kesempatan itu, Yeuri segera menghubungkan tali terakhir dan mengeluarkan cermin yang terbuat dari batu penangkal iblis. Ia langsung menempelkannya ke tubuh pangeran. Tiba-tiba, pangeran menjerit kesakitan. Bintang agung, bintang tertinggi, lindungi aku. Usir roh jahat, ikat setan, lindungi hidupku. Yeuri baru membaca setengah mantra, ketika seorang pengawal mengarahkan panahnya. Untungnya, Jia Olong melihatnya tepat waktu, dan melindunginya dari panah mematikan itu. Dengan Jia Olong melindunginya, Yeuri melanjutkan mantranya. Saat ia mengucapkan kata terakhir, jadilah, tubuh pangeran mulai menggeliat. Akhirnya, setelah memuntahkan cairan hitam,